Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, anak kelas 6 dimanapun berada, pelajaran yang ketiga yang berjudul Indahnya Nama-Nama Allah. Pada kesempatan ini akan disampaikan subtema yang kedua. Video yang pertama sudah Bapak sampaikan mengenai mengimani nama-nama Allah. Namun sekarang kita akan mengakui dan berperilaku sebagaimana nama-nama Allah tersebut. Baiklah anak-anak, pelajaran ketiga ini tujuan pembelajarannya pertama yaitu siswa meyakini Allah tempat meminta, Maha berkuasa, Maha mendahului, dan Maha kekal. Yang kedua, siswa dapat memahami makna Asmaul Husna, yaitu As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan jelas dan benar. Baik, yang kedua ini bagian B, mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan. Kita harus mengakui nama-nama Allah yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita memahami nama-nama Allah tersebut, selanjutnya kita mengakuinya dengan menunjukkan sifat dan perilaku kita sesuai sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya anak-anak, setelah kita memahami nama-nama Allah tersebut, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi, maka selanjutnya kita mengakuinya dan harus menunjukkan sifat dan perilaku kita sesuai dengan sifat-sifat Allah tersebut, yaitu sifat As-Somad, bagaimana berperilaku sesuai dengan sifat As-Somad, sifat Al-Muqtadir, sifat Al-Muqaddim, dan sifat Al-Baqi. Baik, selanjutnya yang pertama adalah mengakui sifat As-Somad. Kita mengakui nama Allah As-Somad, berarti kita harus berusaha menunjukkan perilaku sebagaimana nama Allah As-Somad, yaitu yang maha dibutuhkan atau Allah tempat meminta. Yaitu dengan berperilaku pertama atau A, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan yang baik-baik. Semua permintaan kita, semua permohonan kita hanya kita tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita meminta dan memohon, tidak kepada yang selainnya. Bila kita dalam keseharian seperti itu, berarti kita sudah mengakui dan berperilaku sesuai sifat As-Somadnya Allah Subhanahu wa taala. Yang B-nya, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada orang yang meminta bantuan kepada kita bila mampu kita bantu, baik dengan tenaga, pikiran, maupun dana. Bila kita mampu, kita berikan. Nah, kita sudah mengikuti sifat As-Somadnya Allah. Yang C, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun.
Selanjutnya anak-anak, yang kedua yaitu mengakui sifat Al-Muqtadir. Kita mengakui nama Allah Al-Muqtadir, berarti kita harus berusaha menunjukkan perilaku sebagaimana nama Allah Al-Muqtadir atau Maha Kuasa. Bisa juga Allah Maha Menentukan, yaitu dengan perilaku yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berlindung. Keseharian kita, bila kita terkena masalah, ketakutan dan sebagainya, anak-anak hanya minta pada Allah berlindungnya. Tapi anak-anak sudah mengikuti sifatnya Allah Al-Muqtadir. Allah Maha Menentukan, Allah Maha Berkuasa. Yang B-nya, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan bencana akan datang. Kita berlomba-lomba dalam beramal kebaikan, karena kita tidak tahu kapan kematian akan datang, kapan bencana akan datang, karena Allah Maha Menentukan. Bila kita menanam terus kebaikan, insya Allah Allah akan menentukan kebaikan juga buat kita. Bagian C, meyakini bahwa usaha dan doa adalah kunci kesuksesan. Ya, bila anak-anak dalam kehidupannya tidak lepas dari doa dan usaha dalam belajar, insya Allah ketentuan Allah pun akan baik pula. Dan bagian D, mengembalikan urusan kepada Allah bila keinginan kita tidak tercapai. Nah, itulah anak-anak, bila selalu yang kita doakan tidak tercapai, kita kembalikan lagi kepada Allah. Karena Allah Maha Berkuasa dan Maha Menentukan. Nah, bila anak-anak sudah bersifat seperti ini, anak-anak sudah mengikuti sifat Allah Al-Muqtadir. Yang ketiga yaitu mengakui sifat Al-Muqaddim. Kita mengakui nama Allah Al-Muqaddim, berarti kita harus berusaha menunjukkan perilaku sebagaimana nama Allah Al-Muqaddim, Maha mendahulukan atau Maha mengawali, yaitu dengan perilaku dalam berbuat kebaikan hendaknya kita lebih dulu berbuat. Kita harus jadi contoh. Bila kita menyarankan orang lain berbuat baik, maka kita dahulu sudah berbuat baik. Kita misalkan menyarankan kepada teman harus tepat mengumpulkan tugas, maka kita harus lebih dulu mencontohkan perbuatan seperti itu. Yang B-nya, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Nah, ini juga merupakan pencerminan dari sifat Al-Muqaddim. Dari awal kita berbuat sesuatu yang bermanfaat, dan ini untuk masa depan kita. Bagian C, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama belajar. Ya, karena Allah Al-Muqaddim yang mendahulukan, yang mengawali, maka kita dari awal pekerjaan kita kerjakan, selesaikan. Jangan menunda-nunda, akhirnya tidak dikerjakan. Dan bagian D, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Selanjutnya anak-anak, yang keempat mengakui sifat Al-Baqi. Kita mengakui nama Allah Al-Baqi, berarti kita harus berusaha menunjukkan perilaku sebagaimana nama Allah Al-Baqi atau Maha Kekal. Yaitu dengan perilaku masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua renta dan mati. Maksudnya anak-anak selama di SD tidak terus di SD. Terus berkembang dan berkembang. Ya, remaja, dewasa, tua, sampai meninggal dunia. Itu karena sifat manusia, tidak seperti Allah yang kekal. B, waktu yang ada akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Ya, manusia, makhluk yang Allah yang ciptakan di dunia ini terikat dengan tempat dan waktu. Semuanya punya waktunya. Waktu lahirnya,
waktu meninggalnya. Tidak seperti Allah Al-Baqi. C. Tidak mencintai dunia secara berlebihan karena dunia akan hancur pada saatnya. D. Berperilaku mawas diri, sabar dan tawakal dalam menjalani hidup di dunia yang tidak kekal ini. Nah, itulah anak-anak materi mengakui nama-nama Allah. As-Samad, Al-Muqaddir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Mudah-mudahan anak bisa paham ya. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak bisa berlatih soal di deskripsi. Silakan dikerjakan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.